Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan, yaitu di mana saya mengangkat judul tentang sertifikasi COVID-19 dan sertifikasi halal. Nah, bahwasanya kita ketahui bahwa COVID-19 menunjukkan urgensi di mana di sini membutuhkan makanan yang halal. Karena di mana kita ketahui bahwasanya COVID-19 ini awalnya itu dimulai dari kota Wuhan. Nah, di mana di Wuhan ini kita ketahui bahwa makanannya yang di sana itu tidak higienis atau berasal dari hewan-hewan yang buas. Nah, kayak kelelawar dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari COVID-19 ini meningkatkan permintaan makanan halal, konsumsi meningkat. Nah, dimana karena konsumsi makanan meningkat, nah dimana di sini kita harus juga memperhatikan bahwa makanan yang kita makan adalah makanan yang halal dan terjamin dan kalau sudah bisa itu dikatakan sudah tersertifikasi halal. Nah, kemudian dimana juga di sini bahwa pemerintah Jawa Barat terus mendukung usaha UMKM pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, di mana agar usaha mereka ini tidak terpuruk. Nah, kemudian di mana di sini pemerintah melakukan 5 upaya, yaitu yang pertama terkait bagaimana caranya memudahkan hadirnya bahan baku. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan urusan permodalan. Kemudian yang ketiga yaitu melancarkan produksi dan distribusinya. Kemudian yang keempat yaitu menstimulasi untuk menaikkan daya beli. Nah, dan yang terakhir yaitu membantu menaikkan omset penjualan. Nah, beranjak dari permasalahan tersebut, maka penulis mengambil konsep besar dari penelitian ini, yaitu di mana penulis ingin melakukan wawancara kepada pelaku usaha UMKM yang sudah memiliki produk. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah produk makanan yang sudah dipasarkan oleh pelaku usaha UMKM ini sudah mengantongi sertifikasi halal, mengingat pandemi COVID-19 pada saat sekarang. Dan penulis juga ingin mengetahui sejauh mana pemahaman pelaku usaha UMKM terhadap prosedur sertifikasi halal ini sendiri. Lalu penulis mengambil rumusan masalah, yaitu 2. Yang pertama yaitu apakah produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha UMKM sudah tersertifikasi halal dengan kondisi COVID-19 saat ini. Nah, yang kedua yaitu bagaimana pemahaman pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi halal itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada tinjauan pustaka dari penelitian saya, yaitu yang pertama tentang COVID-19, bahwa COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasanya disingkat SARS-CoV-2. Nah, kemudian juga COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Nah, kemudian satu lagi yaitu sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada metode penelitian. Nah, di mana di sini metode penelitian pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah pendekatan kualitatif, di mana data dan sumber datanya yaitu data primer, di mana data primer ini penulis ambil langsung dari pelaku usaha UMKM. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu penulis melakukan wawancara kepada pelaku usaha UMKM, yaitu dengan melakukan wawancara dan juga kuesioner
kepada pelaku usaha UMKM. Selanjutnya yaitu literatur review, di mana di sini penulis mengambil 3 literatur review. Yang pertama itu ada dari Devina 2019, di mana di dalam penelitiannya ini menjelaskan bahwa pariwisata menjadi sektor bergengsi yang dapat mendorong ekonomi syariah negara dengan sistem berkelanjutan dengan merebaknya halal lifestyle secara global. Kemudian juga muncul pula halal tourism di negara-negara. Jadi dia ini lebih fokus kepada halal lifestyle kemudian tourismnya. Nah, kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Adrian dan Trimo 2020. Mereka di sini melakukan penelitian tentang minuman tradisional, yaitu minuman yang diracik menggunakan bahan-bahan yang alami dan berasal dari daerah yang memiliki bahan baku tradisional tersebut. Nah, mereka lebih ke minuman tradisional di mana itu diolah di tempat itu sendiri yang memiliki bahan baku dari daerah itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada dari Riyawati et al 2020, di mana di sini yaitu produk pangan halal yang menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam kehidupan masyarakat ke depannya, hal ini bukan karena peraturan perundang-undangan saja, peraturan perundang-undangan yang mewajibkan semua produk pangan yang beredar harus bersertifikasi halal, tetapi juga kesadaran masyarakat untuk memilih makanan yang halal dan thayyib. Nah, dia ini kayak lebih makanan terus halal, harus halal untuk kehidupan kita selanjutnya kayak gitu. Nah, tibalah kita di hasil dan pembahasan. Baiklah, untuk rumusan masalah yang pertama bisa teman-teman lihat, ini adalah gambarnya. Sudah saya rangkum sih. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu berdasarkan data di atas yang penulis dapatkan dari 5 pelaku usaha UMKM yang ada di Jawa Barat, bahwasanya produk yang mereka pasarkan pada pandemi COVID-19 telah tersertifikasi halal, di mana para responden adalah pemilik produk, bukan reseller ataupun distributornya. Kemudian besaran aset atau kekayaan bersih tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha. Semua responden mencapai maksimal 50 juta, sedangkan total pendapatan tahunan atau rata-rata pendapatan bulanan di bawah 300 juta per tahunnya atau di bawah 25 juta per bulannya. Tetapi para responden kebanyakan memiliki karyawan mereka. Nah, di mana para pelaku usaha UMKM ini mereka tidak memiliki karyawan, tetapi lebih dibantu oleh keluarganya, dan ada juga yang memiliki karyawan, tetapi di sini ada yang memiliki karyawan, yaitu pada responden kelima memiliki 1 karyawan, dan penyebaran outlet yang mereka miliki rata-rata tidak lebih dari 1 outlet saja. Nah, dimana di sini makanya saya buat nilainya sama 20, tapi hanya ada perbedaan sedikit kecil, yaitu yang pertama pada responden kelima bedanya dia memiliki 1 karyawan saja, kemudian dan juga memiliki ada 1 cabang outlet. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk masalah rumusan yang kedua, yaitu tentang bagaimana pemahaman pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi halal. Nah, di mana di sini bisa teman-teman lihat pengetahuan para responden tentang sertifikasi halal, yaitu untuk mengetahui sejauh mana mereka berdasarkan wawancara data yang diperoleh seperti gambar 1.2, di mana responden pertama memiliki jawaban yaitu STS itu ya teman-teman, singkatan sangat tidak setuju, dan yang satu dengan 1. Kemudian saya mengetahui bahan makanan apa saja yang diharamkan dalam Islam. Gini teman-teman, jadi di sini ada 5 pertanyaan sih.
Nah, yang pertama itu yaitu saya mengetahui bahwa untuk rumusan masalah yang kedua yaitu bisa teman-teman lihat dimana di sini ada 5 responden. Kemudian di sini untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui pengetahuannya para konsumen, peneliti memberikan beberapa pertanyaan, yaitu dimana pertanyaan tentang saya mengetahui makanan apa saja yang diharamkan dalam Islam. Kemudian saya tidak menggunakan khamar, arak, dan turunannya dalam produk saya. Nah, kemudian saya tidak menggunakan daging babi dan turunannya dalam produk saya. Nah, dan dimana di sini untuk responden yang ketiga jawabannya respon yang pertama jawabannya yaitu sangat tidak setuju. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang lainnya yaitu untuk mengetahui sejauh mana responden, yaitu pertanyaan selanjutnya terkait saya memastikan produk daging yang saya gunakan adalah halal. Kemudian juga saya memastikan produk daging yang saya gunakan disembelih secara halal. Kemudian juga pertanyaan tentang saya tidak menggunakan nama yang tidak baik atau menyerempet atau produk haram untuk produk saya, jawaban semuanya yaitu sangat setuju. Nah, kemudian juga di sini untuk menambah pengetahuan pelaku usaha UMKM tentang sertifikasi halal, penulis memberikan pertanyaan yaitu terkait fungsional, ya, wawancara terkait fungsional bahan apa yang digunakan pada saat memasak, dan juga terkait fungsional sertifikasi halal itu sendiri, dimana semua responden menjawab dengan jawaban sangat setuju. Nah, dan juga ada terkait attitude yang berkenaan dengan sertifikasi halal, dan jawaban semua responden juga sangat setuju. Kemudian di wawancara terkait perceived behavior control, di mana responden 2 dan 4 menjawab setuju saja dan yang lainnya sangat setuju. Dan pada wawancara yang terkait dengan trust, responden ketiga dan 4 menjawab setuju terkait pertanyaan yang diberikan penulis pada saat wawancara, dan yang lainnya tetap menjawab sangat setuju. Di pertanyaan terakhir terkait niat, semua responden menjawab dengan jawaban sangat setuju. Nah, kemudian di sini yaitu yang terakhir, kesimpulan yang penulis ambil yaitu meskipun kondisi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini dan belum ada kepastian kapan berakhirnya, banyak para pelaku UMKM yang sedang bertahan, dan mengingat sertifikasi halal juga sangat penting untuk memastikan produk sudah terintegrasi, itu sangat penting. Nah, kemudian dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pelaku UMKM, apakah produk yang dipasarkan sudah tersertifikasi halal, dan penulis mendapatkan hasil bahwa produk sudah tersertifikasi halal. Dan juga bagaimana pengetahuan tentang sertifikasi halal secara keseluruhan sudah mengerti, hanya ada beberapa responden yang masih harus diberikan literasi lagi agar lebih paham dan tidak terjadi kesalahan. Nah, kemudian sarannya untuk kepada penulis selanjutnya agar lebih mendetail sebelum melakukan wawancara dan menjelaskan terlebih dahulu kepada responden tentang pertanyaan yang akan diajukan, serta mencari lebih banyak lagi responden agar data yang diperoleh lebih akurat. Oke, ini daftar pustaka yang saya ambil referensinya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.